handle 22 perusahaan kan. Itu ceritanya kena tipu lah. Belajar bahwa hidup itu tuh nggak pernah bisa sesuai keinginan kita sih. Halo Konco Nilam, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nilam Sari di program NSK. Nilam Sari dan konco-konco. Ini ya tamu paling usil teman saya ya. 1 biji doang di dunia hanya ini malu langka ini ya. Nah tapi di episode kali ini ya saya kehadiran saya menghadirkan teman saya ya namanya Jupaka. Dan kita sudah melanglang buana di beberapa program ya. Ada program salah satunya DSC atau Diplomat Success Challenge. Dan di situ kita jadi dekat. Nah hari ini saya khusus datengin beliau ini yang sibuknya Masya Allah luar biasa ya. Karena orang sibuk sedunia. Ya. Bisnisnya ada berapa Pak? Sekarang ada insya Allah ada 22. 22, banyak sekali ya Pak. Enggak ya. lah, itu kan ada yang invest Tangannya aja. berapa Pak? 10, 2, tangan 2, jari 10. Ya tetap luar biasa tetap ya, dan semangatnya saya suka banget. Nah kembali lagi Mas Jupaka ini, aduh kalau dibilang pengalamannya banyak banget ya. Ini Mas Jupaka biasanya kita kenal dengan, kenapa aku pakai jadi Mas ya, Jup, dia lebih muda daripada saya. Betul. Tapi memang Jupaka ini dia pengalamannya banyak banget, jam terbangnya banyak banget. Dan selalu dikenal Jupaka Connecting People. Waduh. Berasa kayak iklan, iklan HP HP ya. zaman dulu ya. Ya. Tapi itulah setiap ketemu Jupaka gak pernah ada orang gak kenal sama dia. Jadi sampai bingung juga. Pak tidurnya berapa jam Pak sehari? Tidur normal. Oh iya. Biasa kalau anak-anak jam 9, jam 10 lah. Oh, Anda ngelonin? Enggak kan ibunya kan? Iya. Anda ngelonin? Kan anak 3, yang bayi sama mamanya, yang gede sama aku. Oke. Kayaknya biasanya tiap malam masih belum di rumah dia ya? Enggak loh, di rumah loh, bener. Nih ya, jadi Jupaka ini biasanya sering banget bergelut di bidang beauty ya. Ya, betul. Di bidang fashion gitu ya. Jadi banyak banget pengalamannya juga ada di Nama Beauty, ada Sada by Cathy Sharon. Pernah di Sampurna juga? Pernah, itu awal karir. Wow. Oh dulu karyawan waktu di awal? Masih sampai sekarang karyawan terus. Iya kan 22 company karyawan gitu ya. Terus pokoknya. Bahkan brand internasional sekarang juga dipegang. Ya. Dan nanti kita akan ngobrol betul. gitu ya. Minta bantuan kalau yang gitu ya. Aduh ini kolaborasi. Kolaborasi bener-bener. Stres saya kalau dibilang. Dan pengalamannya yang luar biasa tadi itu benar-benar akan jadi kita kulik ya hari ini, ngobrol banyak karena juga Mas Jupaka lately masuk ke bidang F&B juga ya. Dan aku ngelihat Mas Jupaka ini adalah salah satu pejuang atau penggiat merek lokal. Ya, karena betul. apa nyebutnya apa? Anak skena. Aduh enggak. Anda kan anak skena kan? Enggak loh, skenanya aja. Skenanya aja. Ya. Gak ada, kalau brand lokal mah suka aja. Semua ya, dan tadi barusan dapat bocoran katanya baru dimasuk juga handle brand baru dari Pasuruan. Ya, asal Pasuruan. Namanya? Unert. Dan ternyata luar biasa. Luar biasa banget. Nggak omset, nggak cuan ya. Itu brand lokal tuh Bunda. Brand lokal ya. Keren. Kalau saya pakai baju biasa satu warna membosankan begini, kalau dia ini selalu dengan Iya. gitu ya. Betul. Ini apa? Putih, merah, hitam, hijau, tapi kok matching gitu ya, surprisingly gitu ya. Sering-sering aja lihat di lampu taman kan ada hijaunya. Ada lampu ya kan, ada tiang biasa navy gitu. Ya. Buat background, Jupaka ini kalau datang selalu pakai baju yang di luar nalar, dan itu kita selalu jadi rebutan. Terakhir gue pengen jaket lu, tapi yang ternyata harganya mahal banget. Enggak, lumayan, gak mahal. Cicilan kan, pay later 24 kali kan. Kalau bisa pay later. Oh iya bener 10 tahun bisa loh ya. kita cicil ya. Nah, oke, Mas Jupaka ini ya, kalau kita lihat memang orang yang selalu ada di saat yang tepat, di crowd yang tepat, dengan network yang tepat. Mas cerita Siti tuh, cerita dikit. Aku bisa ngomong bahasa Jawa apa ya? Lagu, pantas. Bahasa Aceh ayo. Cerita dikit, dirimu tuh backgroundnya apa dulu? Backgroundnya apa ya? Lulusan S1 sebenarnya di Bandung dulu, statistik ekonomi. Terus kalau background kerjaan, basic awal tuh yang Sampurna tadi Mbak Nilam sebut itu motoris. Jadi awalnya aku jualan pakai motor. Serius? Yang ada belakang, iya itu awal banget tuh.
sekitar berapa tahun, habis itu mulai pindah-pindah tuh Nutrifood, L'Oreal, habis itu pernah di Santori Garuda, American Otsuka, Multibintang, saya Sada, lalu Nama. Jadi emang sempet beberapa, tapi disiplinnya macam-macam, ada marketing, trade marketing, ada komersial atau operation. Jadi kalau background itu kali ya. Mas, aku nggak kebayang ya dirimu tuh gimana caranya menghandle begitu banyak company dan begitu banyak background. Tapi cerita dulu, waktu di awal nih setelah jadi pegawai, ya kan? Itu pegawai terakhir di mana? Setelah dari Sampurna dan terakhir itu Sada. Sada, oke. Sada itu perusahaan? Sada by Kitchen itu make up. Oke. Itu terakhir jadi karyawan. Kan waktu di Nama jadi partner ya. Oke. Nama partner, oke. Yang Nama itu kita masih bareng ya waktu itu ya di GSC ya. Yes. Oke. Nah, dirimu terus mulai convert ke pengusaha, mulai melirik bisnis. Itu kenapa? Backgroundnya bagaimana? Ceritain. Sebenarnya usaha itu basicnya karena dulu orang tua tuh nggak bisa usaha. Jadi waktu aku dari Aceh pindah ke Bandung, orang tua itu ceritanya kena tipu lah sama pengusaha kayu ceritanya. Jadi mimpinya itu pengen banget jadi pebisnis yang amanah, mimpinya. Ternyata begitu lulus kuliah, usaha itu butuh modal gitu. Jadi gara-gara butuh modal, akhirnya nggak bisa tuh Mbak Nilam. Akhirnya aku tahu bahwa harus kerja dulu sama orang, kumpulin modal. Tapi kalau bicara usaha, dari awal pun aku udah mulai usaha zaman di waktu awal di Unpar aja aku udah usaha pecel lele. Kayak gitu-gitu. Jadi udah pernah, memang udah pernah terus bikinin baju himpunan. Itu kan usaha ya, bagian dari berusaha kan. Jadi tapi akhirnya jadi entrepreneur itu murni ya mungkin di usia 34, 35 tuh udah mulai tuh. Oh, saya pikir masih 28, Pak. 28 ya, enggak 28 masih, waktu kerja itu nggak bisa, Mbak. Pokoknya waktu aku jadi pegawai 24/7 itu benar-benar nggak bisa sih. Pernah tuh ngusahain, usaha kita nginvest malah gagal. Jadi malah nggak bisa bagi waktu ya, karena usaha tuh ya waktu kita kerja kan waktunya 9 jam ya, belum sama lembur, belum sama apa gitu kan. Jadi nggak bisa sih. Akhirnya memutuskan pengen masuk untuk usaha supaya lebih fleksibel. Betul, dan memang uangnya ya tadi bisa bablas nggak ada uang sama sekali, bisa jalan terus gitu sih. Tapi kan kembali lagi ya, jadi seorang pegawai dengan dunia menjadi seorang pengusaha itu kan challenge-nya luar biasa ya. Betul. Waktu itu gimana tuh? Shifting mental, shifting cara berpikir dan lainnya? Nggak ada sih pengalaman. Kalau bilang mental systemnya rusaknya sebenarnya pada saat tadi pengen usaha ternyata butuh modal. Nah itu tuh udah rusak tuh mental tuh. Akhirnya kerja, jujur aja waktu kerja itu banyak mengerjakan hal yang nggak gue suka tuh Mbak. Datang pagi ya, harus baik kepada atasan dan teman-teman sekitar. Aku kan introvert ya. Bayangin introvert disuruh bersosialisasi. Jadi orang introvert ini tiba-tiba disuruh kerja jadi salesman. Nah itu kan sesuatu yang gak kita sukai ya. Nah akhirnya belajar memaklumi situasi bahwa ya kalau lu nggak bisa apa-apa, cuman bisa kerja terima gaji bulanan, ya udah jangan ngoyo gitu. Akhirnya mental itu yang kebentuk. Akhirnya ya udah memang belajar bahwa hidup itu tuh nggak pernah bisa sesuai keinginan kita sih. Makanya akhirnya ya udah kerjain aja yang waktu itu gua nggak suka. Jadi gue tanya nih Mbak, ngerjain apa yang kamu ngerti gitu ya? Ya dikerjain, tapi bukan karena suka sayangnya. Tapi itu akan kontra dengan teman-teman yang lain ya. Proses udah belajar. Suka udah kerjaan gitu ya. Aku ngomong sekarang karena udah belasan tahun nih. Baru berani ngomong bahwa aku tuh banyak sekali di zaman dulu mengerjakan hal-hal yang gak aku sukain. Tapi aku bisa yakinkan ketika aku pindah kantor tuh karena prestasi. Jadi walaupun aku gak suka, aku pasti kerja maksimal. Bedain nih sama orang-orang yang baru early staging working baru 3-4 tahun udah ngeluh. Bedain. Aku udah berani ngomong karena udah 13-15 tahun di dunia itu, dan aku bisa bilang ya dulu aku mengerjakan hal-hal yang aku tidak sukai sama sekali, tapi harus dilakukan demi gaji bulanan. Demi menghidupi ya. Ya itu tadi ya, maksudnya dulu ya sandwich kan, orang tua gak ada rezeki. Istri juga itu masih kerja early stage karirnya, jadi ya sandwich banget. Sekarang udah berkeluarga? Sudah berkeluarga sekarang? Sekarang sudah anak 3. Alhamdulillah dengan banyak sekali tim di bawah ya. Jadi sekarang aku bisa bilang udah jauh di atas rata-rata dari yang apa aku pikirkan sih. Jadi udah blessing lah, udah. Tapi managing transisi itu kan nggak mudah ya. Nah untuk seorang Jupaka itu gimana? Karena
ya kita seperti tahu ya banyak banget konco-konco di luar sana mungkin yang mau shifting dari pegawai menjadi pebisnis tuh kan kayak lah biasanya gue tiap bulan bawa sekian, betul. Ya tiba-tiba nggak ada, terus kalau minus aku harus nambahin. Gimana ya? Sebenarnya priority sama kayak kita ngejar mantan, ngejar pacar, ya dong. Analoginya gampang. Kalau gue sih mantan gue buang Jup. Oh ya, jangan mantan deh. Waktu ngejar pacar, waktu dikejar deh. Waktu dikejar nggak tahu kenapa si yang ngejar itu selalu ada waktu buat kita kan. Nah sama. Kalau kita udah bicara pekerjaan, put priority SED saja. Kalau masih ada waktu buat main game, nah itu sebenarnya priority tuh. Jadi kalau dibilang gimana cara manage banyak perusahaan, ya di manage aja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, aku pertama sangat berhasil di optimalisasi waktu. Jadi nggak ada tuh buang-buang waktu. Jadi kalau sama istilahnya Mbak Nilam udah nggak ada kebutuhan, aku akan pergi. Ngapain? Karena akan buang-buang waktu aku juga, buang-buang waktu Mbak Nilam juga. Yang kedua, memang aku berani sacrifice. Hari ini aku punya driver 2. Jangan lihat sisi euforia driver 2-nya enggak. Driver Anda banyak kali Pak. Itu yang bisnis. Tapi aku pribadi pakai supir ganjil genap. Tapi tujuannya cuma satu, biar pada saat lagi macet atau apapun lagi meeting, aku bisa efisienin waktu. Jadi jangan lihat jumlah. Babysitter nih Mbak, jumlahnya 2. Kenapa banyak-banyak banget gitu, padahal udah nggak perlu gitu ya. Mbak hariannya 2 gitu. Kenapa banyak? Karena aku sacrifice dikit, biayanya keluar, tapi aku bisa punya waktu lebih banyak untuk ngerjain hal-hal yang lain. So you're buying time. Aku membeli waktu. Nah, jadi mungkin bahasa keduanya adalah tadi yang pertama adalah paling penting sebenarnya kan manage priority. Yang kedua, aku membeli waktu tadi. Yang nggak punya harga, aku kasih harga tuh. Aku nggak mau kalau aku parkir di Kokas contohnya Mbak, habis sejam cuma buat parkir. Habis waktu kan? Kalau pakai driver beres. Nah, jadi optimalisasi. Jadi yang kedua managing margin tadi aja sih. Nah, yang ketiga otomatis setelah tadi people-nya udah jelas, priority-nya udah jelas. Yang ketiga sebenarnya golden time-nya tadi dimanfaatkan dengan benar sih. Jadi aku di weekend tuh gak bisa diganggu karena mostly buat keluarga. Jadi ada waktu buat ngaji, ada waktu buat nemenin mereka kayak gitu-gitu. Jadi ngaji masih. Karena itu dari Aceh itu udah faktor kebiasaan lah gitu ya. Walaupun sholatnya masih bolong-bolong. Terus kalau hari kerja itu sebenarnya istri nggak apa-apa lembur, tapi nggak boleh sering. Jadi tetap syaratnya. Istri masih kerja? Itu privilege-ku, istriku masih kerja. Jadi ya, kami berdua masih kerja. Bedanya aku pakai kapal yang goyang-goyang karena usaha, dia fix kan di perusahaan. Jadi itu yang pokoknya syaratnya tidur tuh harus sama aku tuh kalau sama anak, kecuali lagi sakit gitu doang sih. Jadi managing priority aja sih paling penting. Oke. Jup, kalau aku lihat dirimu nih kan orang yang kalau orang lihat dirimu tuh pasti nggak mungkin ada yang percaya lu tuh introvert gitu kan. Nggak ada yang percaya sampai betul. Memang kita ini sekarang udah berteman mau tahun ketiga. Betul. Ya. Tahun keempat dong Bun. Tahun keempat. Iya. Dan aku baru percaya bahwa Jupaka ini adalah seorang introvert. Itu gara-gara apa ya? Anda menuduh saya akhirnya dia introvert gitu. Karena lu energinya udah habis, kalau udah habis lu langsung shutdown. Iya, betul. Gimana sih cara orang introvert kayak dirimu itu kok bisa bener-bener, kan orang introvert biasanya selalu melabeli dirinya, gue introvert, gue nggak berani, gue nggak mampu. Tapi ternyata bisa keluar kok dari cangkang juga dan memang bisa reach potential, bahkan masuk ke area yang orang mungkin nggak pede atau gimana gitu. Boleh di-share nggak buat konco-konco introvert di luar sana? Pertama jangan ditutupin bahwa lu introvert, nggak apa-apa kok, nggak masalah menjadi introvert. Tapi yang kedua, kalau lu mau ya harus sosial aja sih Mbak. Kalau aku dulu bahasanya kenapa jadi extrovert, karena miskin aja kan. Gara-gara miskin disuruh jadi salesman nih Mbak. Jadi mau nggak mau kan ngomong. Akhirnya terbiasa. Tapi ada sacrifice, ada pengorbanannya. Setelah ngobrol lama habis baterai kan. Kayak gitu loh. Beda kan kalau extrovert dia semakin ketemu orang energinya kebentuk. Kalau aku kerja nih, habis ngobrol banyak nih di depan kamera atau apa, habis baterai nih langsung pengen diam di mobil gitu. Jadi sebenarnya managing waktu aja sih Mbak. Kalau lagi ketemu orang baru dan kebetulan usaha Mbak membutuhkan koneksi, ya jadi fake extrovert mau nggak mau, jadi pura-pura ngobrol gitu loh Mbak. Mau nggak mau karena lu bayangin Mbak, lu punya usaha terus orang nggak kenal usaha lu ya, sampai besok juga nggak ada orang mau ngobrol kan Mbak. Kecuali dirimu Tio gitu kan, Tuku kagak usah ngomong orang udah tahu misalnya. Sayangnya kan nggak semua terlahir seperti Tuku gitu kan. Bapak satu itu ya. Yes, jadi mau nggak mau harus bersosialisasi gitu loh. Makanya Tio jadi introvert cocok. Ya kebetulan usahanya lebih laut daripada dianya gitu. Kalau kita yang usahanya masih perlu apa ya Mbak, masih kayak Mbak ya, maksudnya harus memperkenalkan, gue ada ini mau masuk nggak? Ya mau nggak mau harus ngobrol kan. So
memanage energi aja sih Mbak. Jadi gue tuh jarang ngabisin energi di orang-orang yang menurut gue bakal ngabisin energi. Jadi kalau dia, maaf ya Mbak, kalau sekarang dia bukan founder, aku udah gak ngobrol. Jadi biasa aja tuh. Aku akan spending waktu lebih lama ke orang-orang yang memang decision maker. Sekarang. Kalau dulu yang levelan aku, misalnya aku di level supervisor, yang ngobrol sama supervisor akan lebih relevan. Nah sekarang aku lebih manage waktu untuk ngobrol sama orang-orang yang tepat aja. Lebih kepada biar energinya, baterainya gak cepet habis aja sih Mbak. 22 perusahaan ya? Iya itu tadi sih ya. Betul. Jup, 22 perusahaan tuh apa aja toh? Kan ini adalah sesuatu gini ya, ada pengusaha yang punya 22 perusahaan. Orang aku aja punya beberapa PT aja udah pusing gitu ya. Betul. Nah ini punya 22 perusahaan ya. Aku penasaran, apa aja sih Jup? Oke. KKF. Sorry? Kick Avenue. Kick Avenue. Gongcha. Dua Coffee. Kick Avenue jangan lupa, masuk kita juga ya. Oh boleh ya itu ya? Itu agak gede loh tapi spendingnya. Berarti harus cari tiketnya. Oke. Apalagi tadi Kick Avenue, Gongcha, Dua Coffee. Oke. Habis itu Unerd. Habis itu kita pegang beberapa, banyak banget sih, ada media, Everest. Nama nggak gitu karena udah enggak kan? Oh udah enggak, oke. Ada Mimi Mamam yang di Canggu. Habis itu ada Empar yang bareng Mas Leo. Iya. Mau buka lagi rencananya. Ya itu masuk. Luar biasa. Iya, apalagi ada media, ada Halaman 1, ada BIM Rasio, ada live streaming services. Bareng sama Grace Tahir. Ada host. Habis itu ada cari supir. Oh iya. Iya. Ini salah satu bisnisnya Jupaka yang awal ya, malah ya. Pertama malah. Gara-gara waktu itu supir saya lagi sakit, terus bingung cari supir, ngeliatlah postingannya dia dan dia punya usaha. Ya lucu banget ya menurutku. Jadi buat Anda semua yang butuh di sana ya, dia ada supir yang bisa disewa harian. Betul, dan bulanan. Iya. Ya, lucu banget nih. Itu dari keresahan. Aku kan bikin bisnis sebenarnya yang benar-benar startup itu dari yang aku benci atau aku suka banget. Nah, nyetir tuh aku benci banget Mbak Nilam. Karena aku benci banget, jadi aku bikin bisnisnya. Oke. Gitu. Dan menjawab solusi kebutuhan orang. Yes, karena aku benci. Udah ada berapa supir sekarang? 36. 36 supir. Iya, itu udah pasif tuh alhamdulillah. Aku tanya, berapa karyawan total di bawah 22 perusahaan ini? 1.362. Wah. Karena mau THR jadi aku inget iya. Nanti THR itu berbeda ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, Pak, pengen ngobrol tentang dua brand nih ya. Karena dua brand ini kebetulan kita ada kerjasama banget. Yes, jadi tolong dibantu tetap ya. Buka Outlet ini adalah platform yang mempertemukan antara investor yang ingin mencari peluang bisnis. Nah, ada peluang bisnis kemitraan ya atau franchise ya yang memang nanti kita tawarkan, sudah kita kurasi dan di situ adalah brand-brand yang sudah terpercaya. Nah, jadi kalau Anda cari brand-brand yang terpercaya bisa dibuka Outlet ya. Yes. Dan dari Mas Jupaka sendiri karena perusahaannya tadi banyak banget, ada dua brand ya yang masuk. Pertama ada Dua Coffee dan yang satunya lagi ada Gongcha. Nah, yang Dua Coffee ini adalah brand lokal Indonesian ya, dan udah ada berapa cabang sekarang? Sekarang total 6. Total 6. Dan yang Gongcha ini ya kita tahu Gongcha itu sudah brand internasional, jadi ngambil license kita ngambil master franchise untuk area Indonesia. Betul. Dan sekarang sudah ada berapa cabang? 18. Oke, kita bahas 19 ya. Kita bahas satu-satu dulu. Ya. Mas, ceritain dikit tentang Dua Coffee. Ya. Dua Coffee ini terbentuknya kapan, lahirnya gimana? Dua Coffee 2016. Awalnya berdua, makanya namanya Dua Coffee. Dua itu bisa berarti dua orang atau doa. Doa. Jadi dua itu dulu ada Aldi sama ada satu lagi namanya. Sekarang udah bertiga. Nah, itulah dipegang sama WMP, Rinaldi dan saya masuk. Itu sih. Terus kita memang cabangnya sebenarnya sempat banyak tuh, ada di Bandung, ada di mana, tapi sekarang akhirnya sisanya cuma sedikit. Sempat kena corona itu ya. Iya, sempat kena Covid. Akhirnya kita ada mismanagement juga dulu. Akhirnya kita udah mulai buka lagi. Nah, ini minta bantuan Mbak Nilam juga sama Buka Outlet untuk ekspansi ke titik-titik yang memang baru tuh, Mbak. Nah Mas, kita tahu ya coffee itu kan di luar sana itu kan udah banyak banget. Ada punya Tio, Kopi Tuku, ada banyak banget ya kita brandnya sampai udah nggak bisa satu-satu, bahkan yang dari lokal sendiri ataupun dari luar negeri. Mas, perbedaan Dua Coffee dengan yang lain tuh apa? Dua Coffee itu kita bisa ibaratin rumah sebenarnya. Beda dengan coffee shop yang lain. Coffee shop yang lain mostly dia grab and go, kuatin di kopi gitu ya. Kalau kita tuh jatuhnya kayak restoran kali ya Mbak Nilam. Jadi ada makanan beratnya, ada makanan ringannya, tapi kopinya tetap nggak kaleng-kaleng. Karena bagaimanapun juga pilarnya kita kopi. Cuma sebenarnya makanan-makanan kita kalau Mbak Nilam tuh pernah coba juga
salah satu makanan kita tuh cukup banyak di review orang tuh bukan cuma kopinya doang, tapi malah makanan dan non kopinya. Kalau pernah coba petik mangganya kita gitu ya. Nah, itu yang paling happening ya, petik mangga. Di zaman Covid itu ngaco banget sih Mbak. Dan itu kan dijual online ya dan parah. Sampai ada resellernya dulu ngantri gitu. Dan itu sebenarnya titik balik 2 Coffee dulu harusnya. Cuman kan habis manajemen akhirnya jadi flop sih, yang harusnya kita malah bagus banget waktu itu. Pantesan ya 2 Coffee itu kalau kita datang tuh kan auranya, ambience-nya itu kan bener-bener rumah. Betul. Gitu ya. Emang sengaja dibuat begitu ya? Memang kita pengen jadiin itu tuh rumah kedua orang-orang yang pengen ya bisnisnya kreatif. Jadi kayak owner atau Mbak lagi nungguin anak nih Mbak deket sekolah gitu ya. Nah itu biasanya 2 Coffee ada di situ tuh titik-titiknya. Nah 2 Coffee ini kalau yang aku tahu ada di Cipete yang pertama awal sama di Bintaro ya. Bintaro ada 2. Ada 2. Di Emerald sama dan di ini. Itu luar biasa banget ya. Dan luas gitu ya. Yes, betul. Terus ada makanan besarnya. Betul. Dan rata-rata target marketnya siapa sih bro? Kalau target market sebenarnya gini, tadinya tuh kan orang-orang suka kopi, orang-orang kreatif agency yang memang suka makan kan. Nah sekarang udah bergeser. Ternyata jadi ibu-ibu. Iya, orang-orang yang lagi WFA, work from anywhere. Nah, ibu-ibu itu termasuk saya karena itu kan banyak sekolah. Banyak aku jarang lihat nemenin anaknya nganter sekolah ya, tapi kalau perform dirimu suka hadir tuh. Gak muncul ya, gak muncul. Nggak ada di IG. Nggak usah dibuka di sini dong bro. Betul, ya Allah. Lah gimana saya disuruh kerja sama Pak Jupara? Mbak Nilam jualan gitu kan. Aku tuh Mbak Nilam tuh pekerja sangat keras gitu kan. Jadi yang aku tahu tuh cuman padahal baru berapa perusahaan nggak dua-dua ya. Enggak lah, tapi kan tetap banyak ya. Banyak. Nah, tapi maksud aku kalau 2 Coffee sekarang segmennya agak bergeser. Memang orang-orang yang suka kopi, tapi tetap ibu-ibu dan orang-orang di industri kreatif yang WFA gitu ya, work from anywhere gitu. Itu lebih banyak jadi sasaran target market kita karena jujur yang gede tuh makanannya Mbak. Makanannya. Karena porsinya banyak banget kan. Iya gitu. Sih. Kalau aku lihat itu karena memang kalau di Bintaro sama di Cipete itu kan banyak dekat sekolah ya. Ada Al-Ikhlas, ada Al-Jabar apa. Banyak ibu-ibunya nunggu di situ ya. Bener banget, Mbak. Arisan lah apa segala macam. Jadi akhirnya jadi destinasi buat. Gua tahu kan berarti gua di situ tuh. Saya pelanggan. Makasih loh Bunda ya. Mesannya petik mangga atau sirsake? Makanan besarnya. Makanan besarnya ya. Oke. Ya itu. Jadi aku lebih banyak segmentasinya ke sana. Gitu. Jadi lebih banyak ke ibu-ibu sama teman-teman industri kreatif ya. Saya buat meeting. Karena kita biasa ada 2 tempat tuh Mbak. Ada yang smoking sama non smoking area. Itu sangat memfasilitasi warga ibu kota ya. Dengan segala kebutuhannya. Betul. Jadi smoking non smoking itu ya walaupun tidak baik ya, tapi memang itu dicari para para pengais rezeki ya, gitu. Di Cipete, Bintaro ada 2, terus ada di Kuningan. Terus kemarin sempat ada di Menteng juga. Sempat ada di Bandung juga tadi. Tebet juga ada kita. Tebet juga ada. Tebet masih eksis sampai sekarang. Nah, karena 2 Coffee ini kan bentuknya besar ya, jadi berarti kan harga investmentnya lumayan agak tinggi ya. Betul. Kurang lebih satu toko tuh investmentnya antara berapa? Di luar sewa ya Mbak? Di luar sewa. 1 sampai 1,5 M. 1,5 M. Berarti all in tuh bisa kurang lebih 2,5 ke atas ya? Itu di remark dengan kondisi luasan 400 meter ya. 400 meter. Luasan bangunan ya. Nah jadi memang ada pilihan investasi baru juga nih ya. Kemitraan atau franchise. Jadi kalau lagi cari yang kalau 2 Coffee ini kan something yang sustain gitu ya. Itu. Aku mungkin angle-nya itu kali Mbak Nilam. Jadi kalau cari bisnis yang jangka panjang, I think 2 Coffee akan jadi opsi yang menarik. Kenapa? Brand ini dari 2016 Mbak. Jadi kita udah hampir 10 tahun. Ya. Tahun depan kita udah 10 tahun. Nggak gampang untuk brand F&B yang bisa bertahan di atas 5-10 tahun ya. Menurut aku ya. Jadi kalau bicara sustainability, bicara bisnis yang sustain, itu kayak 2 Coffee itu salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Tapi kalau cari virality yang pengen BEP 6 bulan nggak? Aku nggak tahu ya, banyak sekali yang begitu. Aku nggak tahu 2 Coffee bisa jadi pilihan apa enggak. Tapi kalau pengen bisnis yang sustain kayak gue nanti 3 tahun lagi mau ngopi di sini aja deh gitu. Ya entah kenapa 2 Coffee akan tetap jadi pilihan. Kenapa? Setiap tahun selalu ada yang baru. Kita bicara menu, bicara sesuatu yang lagi tren, kita bikin matcha, kemarin series kita keluarin gitu. Jadi tapi kalau bicara yang kayak pengen buka 10 cabang, 20 cabang kayaknya bukan 2 Coffee deh Mbak gitu. Jadi kita benar-benar sesuatu yang jangka panjang, yang legacy buat ya kayak gue ada duit lebih nih dari misalnya habis pensiun dapat rezeki, ya 2 Coffee akan jadi opsi yang menarik karena dia akan secara turun temurun akan terus bertahan gitu karena dia ya tadi menunya sustain, people-nya juga sustain, marketnya juga ada dan ya itu kelemahannya kenapa aku minta tolong buka outlet karena titiknya kan agak susah tuh Mbak, makanya butuh buka outlet untuk men-scanning
titik yang tepat sehingga partnermu oke, ya kita juga happy gitu sih. Jadi kalau Anda punya lokasi yang nganggur, kan kadang banyak tuh ya orang-orang punya lokasi nganggur nggak ngerti mau diapain, nah bisa ditawar ke kita juga. Betul. Nanti kita approach ke Dua Coffee, kalau di approve, nah bisa kerjasama nih gitu ya. Deket sekolah apalagi Mbak? Deket sekolah sama deket itu ya perumahan juga. Perumahan, tapi deket sekolah jauh lebih powerful aja. Kalau deket sekolah nggak tahu BP-nya mungkin di bawah 9 bulan aku yakin. Sekolah Jaksel? Enggak. Sekolah aja. Sekolah aja. Karena harga kita akan menyesuaikan sama lokasi kan Mbak. Kayak di Surabaya misalnya, nggak mungkin kita pakai harga Jakarta, kasihan. Jadi kita akan managing itu karena pasti secara HPP, secara manpower pun lebih murah kan. Itu jadi harga akan kita adjusting. Itu sih enaknya kalau sama brand lokal. Nah memang kembali lagi banyak ya pilihan investasi sekarang. Betul. Tapi kita kan sebagai putra bangsa tentunya pengennya mencari juga ya yang lokal dan sustain. Karena kembali lagi sustain itu nggak semua bisnis sustain. Saya udah pengalaman hampir 21 tahun in the business ya di bisnis franchise. Dan ngelihat bisnis silih berganti hidup. Apalagi kalau pameran. Sehari ada bisnis baru gede-gedean tapi besoknya udah hilang. Kita tahu lah banyak banget. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang sustain, nah itu yang kita cari. Alangkah baiknya kalau orang-orang yang mau ngambil kemitraan tuh kan searching dulu doing the homework gitu ya. Tetap ada risiko. Tetap ada risiko tidak menghilangkan, tapi diminimalisir. Betul. Dan Jup, kalau satu outlet tuh kurang lebih berapa orang sih Jup? Kalau sama kitchen ya itu sekitar 12 sampai 16 orang. 12 sampai 16 ya. Karena ada kopinya sendiri kan dia punya barista. Kitchen 3 sampai 4 orang, kasir 1, staff 2 biasanya. Udah sih. Nah ini biasanya cocoknya adalah orang-orang siapa nih yang biasanya mau ambil atau invest nih? Kalau aku lihat kayaknya banyak banget orang-orang yang kadang udah mau pensiun, pengen sesuatu yang aman. Ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya gitu ya, punya bisnis yang aman. Tempat nongkrong yang pengen dia show off gitu ke sana, biasanya pensiunan tuh Mbak. Yang kedua pebisnis, tapi ini sudah bukan primary bisnisnya dia. Jadi biasakan secondary atau tertiary bisnisnya dia. Jadi dia udah punya yang main bisnisnya, core-nya. Kayak gue punya tambang misalnya, gue punya apa gitu ya. Nah secondary bisnisnya Dua Coffee akan menarik menurut aku. Gitu. Sama juga mungkin untuk istri-istri yang kadang mau ngasih hadiah buat istri kan bosen ya ngasih perhiasan, ngasih apa. Mama minta saham. Dua Coffee akan lebih sustain karena tapi balik lagi ya Mbak, aku mengatakan Dua Coffee ya lokasinya harus selected banget karena sayang kan. Gitu makanya nanti kalau Anda mengajukan ataupun kalau misalkan ada yang mau invest itu kita bener-bener kita kurasi ya lokasinya. Gak serta-merta kita langsung lepaskan karena itu tadi bener-bener lokasi ya. Ya biar awet poinnya. Benar. Kita juga gak pengen ngecewain kan ya. Nah Dua Coffee ini bro, kalau kita lihat nih kan sekarang tuh banyak ya, ada Tuku, ada ini, ada apa dan ada brand apa itu yang Grams ya kan. Nah, yang ini Arabica ya. Nah, itu aku penasaran aja. Segmentasinya sendiri kalau dari segi apa ya, yang mau dicari itu yang seperti apa sih? Kita sebenarnya pure restoran sih Mbak ya. Pure restoran. Yang spesialitinya kopi. Berarti bukan pure coffee banget gitu ya yang ini. Tapi mungkin kalau boleh sebenarnya ya. Kayak Common Grounds. Kayak gitu. Jadi buat nongkrong. Cuman bedanya Common Grounds tuh banyak di titik kepadatan penduduk kayak mall dan lain-lain nih. Ada beberapa yang standalone. Nah, Dua Coffee itu standalone mostly. Itu sih. Kalau kopinya sendiri pakai kopi mana bro? Kita ada perkebunan sendiri, makanya kita ada beans-nya juga. Jadi kita ada ngelola di Jawa Barat. Pakai kopi lokal juga kopi lokal, pasti kopi lokal. Karena Aldinya sendiri, salah satu founder Dua, sangat kuat terutama dalam mengelola kopi gitu. Dia sangat suka kopi, dia sangat mencintai kopi lokal gitu. Jadi beans kita rata-rata itu di developnya dari lokal. Ada roastnya juga di Cipete itu nggak salah ya? Di Bintaro. Oh di Bintaro. Roastingnya di Bintaro. Jadi dulu kayaknya masih di Cipete ya, sekarang ada, pindah? Mesinnya ada. Ada. Tapi itu cuma buat grind aja. Kalau buat roastingnya semua masih di Bintaro. Gitu. Nah, jadi apakah Anda sedang mencari bisnis kopi? Yang pasti Dua Coffee. Bisnis kopi yang sustain ya, hati-hati loh. Yang sustain ya. Dan
satu lagi nih, Mas Jupaka ini kalau dikulik satu-satu kayaknya sampai subuh gitu ya. Mohon maaf nih kayak ngabuburit ya jatuhnya ya sampai subuh. Nah, satu lagi nih ada Gongcha. Yes. Siapa yang nggak tahu Gongcha? Waduh. Kemana-mana nih, kita ke Malaysia, ke Taiwan, kemana, ke Korea. Oh iya, Malaysia ya? Ada. Aku udah lihat di cabang mana yang bertanya anak-anak heboh tuh semua. Ternyata di Kuala Lumpur, di Penang ya? Kemarin kita ke KL. Paling Jaya ya? KL. Oh di KL. Di Genting kemarin. Oh di Genting, ke Serono ya, macam itu jauhnya ya. Ini udah foto semua tuh ya, heboh. Iya, betul. Iya. Terus. Nah, Gongcha, kenapa ngambil Gongcha? Kan kalau aku lihat nih, Jupaka ini orang yang selalu membela merek lokal. Ya, kenapa betul. suddenly Anda tiba-tiba menjadi pengen ngambil Gongcha? Gongcha ini sebenarnya diambil oleh Evania namanya, pemilik awalnya. 2020 2022 dia minta bantuan. 2021 ngobrol, 2022 minta bantuan buat nge-develop marketingnya. Jadi sebelum ada Golden Share, aku bantu dia as a consultant. Nah itulah sampai sekarang akhirnya jadi owning. Jadi kok dibilang dari awal brand lokal bener, tapi Gongcha ini awalnya tuh bergerak sebagai jasa konsultan service untuk marketing. Yang ternyata udah bertahun-tahun akhirnya dikasih kepercayaan lah untuk ngebantuin Gongcha lebih dalam. Nah, jadi kalau ini blessing lah Mbak. Hoki. Semua ceritanya blessing ya. Iya betul. Hoki. Yang ini hoki lah. Nah, Jup, karena dia masuk ke market Indonesia, ya, terus kan kalau gini, aku jujur melihat nih ya, monggo aku coba dikoreksi. Kalau di luar negeri kayaknya yang punya brand gitu ya, itu kan nggak begitu banyak, tapi maksudnya memang kalau kita ngelihat sekarang kan kebangkitan merek Indonesia itu luar biasa ya. Aku seneng banget, aku sebagai putra bangsa seneng ya ngelihat, dan itu bener-bener kalau kita ngelihat bahkan yang merek lokal aja itu agresifnya berkembang luar biasa. Seperti kita nyebut banyak brand kayak Esteh lah, ada apa dan segala macam. Which is tuh menyenangkan ya melihat Indonesia growth di tanah kita sendiri. Tapi Gongcha ini gimana ya cara masuknya? Karena kan Indonesia ini kan emang marketnya unik ya. Beda dengan luar negeri yang mungkin dia bisa berkembang cepat karena udah sistem tuh sudah terdevelop. Kalau di Indonesia ini kan marketnya kayak agak saturated ya, bener-bener apalagi bebas. pricing sensitif. Nah, Gongcha sendiri nggak murah loh. Yes, treatmentnya sama kayak Starbucks kali Mbak ya sebenarnya. Sama kayak Starbucks, sama kayak TZ. Jadi brand luar yang pengen ekspansi ke Indonesia. Waktu itu Fania bilang kasarnya gini, daripada yang masuk orang lain mending masuk yang masuk gua, karena gua suka minumannya. Nah jadi menurut aku Indonesia itu kan 278 juta jiwa ya. Marketnya akan selalu terbagi-bagi nih. Ada yang suka lokal tadi, ada juga tetap yang mencintai brand nostalgia lah. Kalau dia di luar, waktu dia sekolah di luar minumnya Gongcha pasti, mostly. Jadi si Gongcha ini tuh hadir sebagai pelengkap sebenarnya. Tapi ternyata begitu kita dalamin lagi, Gongcha ini termasuk salah satu tea brand yang paling konsisten dan paling kuat. Kalau nggak gara-gara satu brand lagi yang dari China masuk nih Mbak. Itu salah satu brand yang paling konsisten, paling sering R&D, jadi paling banyak produk barunya, jadi nggak ada habisnya sih menurut aku. Jadi dia salah satu brand yang cukup dinamis. Kalau versi tehnya Starbucks, kali aku bisa bilang begitu sih. Versi tehnya Starbucks, jadi cukup agresif, cukup dinamis, terus berubah-ubah mulu, banyak banget sesuatu yang baru sih Mbak. Gitu. Dan dia emang udah di mana-mana ya, hampir tiap negara yang aku kunjungin selalu ada loh. Dan hampir nomor 1 Mbak, di Filipina nomor 1, di Korea, di Jepang untuk kategori teh dan bubble tea itu dia nomor 1. Number 1 ya, Gede banget. Nah, Gongcha sendiri ini bagaimana dalam menguasai market Indonesia nih? Kita join 2020 Mbak, jadi apesnya kita masuk pada saat pandemi sebenarnya, jadi nggak terlalu banyak yang bisa dirubah. So waktu itu 2020 sampai 2023, strategi yang kami terapkan itu bertahan. Itulah kenapa semua toko yang di bawah kita waktu itu ada 22, itu semuanya under kita sendiri Mbak. Jadi cukup dalam tuh biayanya. Sendiri semua sendiri. Baru kita mau mulai agresif tuh tahun ini. Setelah pas dikenakan sama buka outlet, kita pengen ekspansi, karena kita ngerasa kita udah tahu sistemnya. Jadi foundernya ini sangat, menurut aku walaupun dia nggak stay di sini di Singapura, sangat amanah. Dia tuh nggak mau bukain franchise, abis itu lu bangkrut. Nah itu sebenarnya 2 tahun lalu kita udah diskusin, ayo buka franchise biar agresif gitu ya. Enggak, kalau gua belum belajar. Nah sekarang kita udah pelajari Mbak, manpower yang paling ideal berapa, sizing yang paling ideal berapa. Butuh 5 tahun ya? Butuh 3 tahun sih sebenarnya. 2 tahun lalu tuh pandemi aku nggak bisa bilang lah Mbak, nggak banyak inilah ya. Itu kayak bakar duitnya kelewat bakar duit aja sih gitu. Jadi 3 tahun ini kita learning, sudah dapat ilmunya, yuk. Nah, pas banget kan 3 tahun juga kita kenal tuh Mbak. Jadi aku sambil pelajari kan waktu awal-awal
waktu awal-awal kan buka outlet belum ada kan. Tahun kedua baru dirimu mulai sounding tuh. Tahun ketiga ya makin pede kan. Ya, jadi gara-gara DSC itu aku jadi kenal, harusnya franchise make sense nih gitu loh. Itulah akhirnya kita bukain gitu loh. Yes. Jadi setelah pelajari, bener-bener Mbak, ini sebelum tanda tangan aja tuh sampai bilang, lu jangan sampai franchise yang buka Gongcha rugi ya Jup gitu. Dia masih tetap amanah ngomong begitu tuh. Oke. Wih, ini 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, oke lah 2 tahun konsisten, tapi bener-bener jatuh bangun semua dijalani. Dijalani sendiri Mbak. Dan setelah mateng gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya sudah ngambil license dari luar dan itu tinggal langsung jalan aja bisa. Tapi ini ownernya yang nggak berani. Nah, bener-bener amanah ya. Dan setelah kita kenal baru mau jalan. Yes. Nah, Gongcha sendiri kalau kita tahu ya brandnya udah pasti internasional, SOP dan standarnya sudah internasional. Betul. Siapa yang nggak tahu Gongcha, semua orang yang keluar negeri. Aku suka banget the idea of brand nostalgia ya. Banyak banget kan sekarang kita diaspora luar negeri balik ke Indonesia, mereka pengen ini lagi. Dan ini akan jadi sebenarnya titik balik. Kalau orang mau ngambil ya sekarang saatnya. Betul. Tapi aku penasaran, kalau orang pengen ngambil franchise Gongcha, itu mereka apakah nanti akan di training menjalankan sendiri atau di running oleh pusat ya? Kita akan tetap training 1 bulan, tapi setelah itu kita akan lepas. Lepas. Tapi semua SOP, QC, kontrolnya tetap akan dibantu kita sih. Jadi kayak ada CS-nya yang istilah kata 24 jam standby. Kalau ada apa-apa, pengurangan kualitas, dan yang menariknya kita bantu marketingnya. Katanya juga nanti akan ada orang yang di-assign dari pusat yang mengawal gitu ya, day to day operation gitu, mastiin bahwa semuanya sesuai SOP. Karena balik lagi kita ada KPI dari global kan Mbak, jadi nggak boleh, apalagi soal resep tuh hati-hati banget kan mereka. Nah ini sesuatu yang menurut saya jarang dimiliki oleh brand lain, karena kembali lagi walaupun franchise lepas berarti kan sebenarnya keuntungannya lebih besar ya buat para franchisee gitu. Tapi ini masih ada orang yang day to day akan di-assign dari pusat dan dikawal. Apalagi ketika brandnya sendiri masih punya license atau agreement dengan pusat di mana standar-standar tertentu harus tetap dipenuhi. Wajib. Jadi, karena bisa jadi kena penalti tuh Mbak si franchisee-nya kalau si mitranya tidak mengikuti cara kerja. Misalnya ketahuan nggak pakai sarung tangan, wah itu habis tuh Mbak. Atau bahan bakunya tidak sesuai. Wah itu udah deh, ngamuk-ngamuk tuh pasti karena kita ada credibility, global credibility yang dijagain kan Mbak. Nah, apakah ada berpikir ya pengen ngambil sesuatu yang sudah rapih, sudah paten gitu ya, dan memang sama-sama diawasin gitu ya. Nah inilah pilihannya Gongcha ya. Tapi Gongcha sendiri harganya berapa sih bro kalau di luar renov sama lebih murah sedikit ya dibanding Dua Coffee karena Dua Coffee kan besarnya 400 meter kan. Kalau Gongcha itu kita buka di 700 juta. Itu udah termasuk global licensing. Sama ada first supply. First supply itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan tergantung SKU-nya. Sama training 1 bulan dan PIC yang secara konsisten dijagain sih. Oke ya. Jadi menurut saya ini salah satu pilihan yang bagus ya, konco-konco mau investasi, bingung nggak ngerti apa, tapi kadang apalagi kan orang kadang pengen ngambil brand internasional nggak ngerti harus gimana. Nah bisa melalui buka outlet. Ya ada 2 pilihan, satu merek lokal ataupun Gongcha. Nah Jup, kembali lagi ke Jupaka, aku penasaran nih. Kena lagi nih gue. Nah 22, aku masih nggak habis pikir, 22 company gitu ya. Emang itu istri gak pernah komplain? Enggak, alhamdulillah. Malah 22 lebih sibuk dia Mbak. Hah? Dia lebih sering pulang malam dari aku. Oh dia istri kerja di Wings. Ya Allah, ini laki perempuan pinter semua ya gitu ya. Enggak dia ya, kalau dia pinter kok. Enggak, Jupaka ini salah satu saya hustler kali ya. Dia orang paling pinter ya. Hustler, iya. Nyambernya cepet. Betul. Tapi itu penting ya buat pengusaha. Betul. Harus agresif. Apalagi soal cuan, gitu ya. Jadi piye? Ini mau THR bayar. Aduh ya Allah Mbak, masih kurang dikit nih makanya bingung nih. Mudah-mudahan closing dikit lagi masih bisa ya, aku deg-degan nih. Kan masih sampai akhir bulan. Enggak kan tanggal 20 Mbak. Arahan pemerintah 20 sampai 25 sudah harus keluar kan? Gak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Tinggal dikit lagi sih. Dikit lagi ya, harusnya aman ya. Bismillah ya Mbak. 1.300 karyawan gitu ya. Nah aku tuh jadi pikir kembali lagi 22 itu kalau buat seorang Jupaka umur berapa sekarang? 39. 40 aja belum ya. Gue kayak umur 39 ngapain ya? Emang gak pernah burn out? Oh burn out.
Oh sering, kalau burnout sering sih. Oke. Sebenarnya aku baru tahu itu istilah burnout ya. Sebenarnya istilahnya? mumet aja gak sih kalau bahasa kita dulu Mbak? Iya, mumet ya. Burnout tuh bahasa kerennya gitu ya. Anak Jaksel kita ya, burnout. Anak Jaksel tuh burnout. Aku enggak sih, jadi aku lebih ke mumet sering banget. Apalagi kalau bisnisnya nggak berjalan sesuai keinginan ya. Target setahun ternyata 2 tahun gitu-gitu. Tapi bukannya seorang Jupaka ini adalah orang yang akalnya paling Masya Allah dan paling banyak gitu ya? Sekarang kan, waktu dulu-dulu mumetnya banyak kan nggak kelihatan ya. Maksudnya akhirnya belajar kan dari setiap momen mumet tadi tuh solusinya apa gitu ya. Sekarang sih sedikit lebih legowo sih Mbak. Sekarang itu kayak percaya bahwa akan ada solusinya sih, cepat atau lambat. Kalau dulu terbang kan, ya? Iya, kalau dulu kan mumet ya, jam terbang sih Mbak. Akhirnya lama-lama belajar bahwa nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Dan setiap masalah tidak selalu menguntungkan. Itu dulu. Kadang-kadang orang selalu berpikir solusi itu harus selalu menyelamatkan. Enggak Mbak. Solusi itu juga kadang-kadang kalau kita main catur ngorbanin pion kita biar dapat ratu juga boleh kan. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya belajar bahwa solusi itu tidak selalu menguntungkan. Kadang-kadang merugikan, nggak apa-apa. Daripada rugi lebih dalam gitu loh. Karena dulu kan nggak di drive buat, aku kan basicnya bukan pengusaha murni kan. Dulu tuh kan hitungannya jelas loh di pengusaha. Dari pekerja itu kan rasio 10% budget berapa gitu-gitu. Udah ada semua kan. Atau kadang diem juga bahkan bisa solusi ya. Bisa jadi karena itu kayak Dua Coffee Gongcha itu kita lebih banyak diem ketika kondisi lagi nggak baik-baik aja kan. Gitu loh. Orang dulu ngekat kita nggak bertahan aja. Cuman adjust waktu kerja, kayak gitu-gitu loh Mbak. Dan jadi, menunggu itu berlalu. Dan berharap itu berlalu sambil siapin future plan. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Diam aja bener, cuman habis itu 3 bulan kemudian lu mau ngapain. Nah, itu yang orang lupa tuh. Future plan-nya yang lebih penting daripada sekarang udah rugi nih, udah kebayang. Oke, gue akan dalam 50 juta per bulan. Habis itu bulan keempat kan nggak mungkin dong. Kita mikirin minus lagi dong. Nah, mau ngapain? Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak lakuin tuh Mbak. Future plan yang lebih banyak aku kerjain sih. Kalau kita ngelihat Jupaka nih, berdasarkan berapa belas tahun kita dirimu sudah berbisnis, your strength itu di mana? Strength ya. Kalau orang lihat nih ya, orang luar ya. Strength ya, berarti ya operation dan marketing. Marketing sama PR gitu, kayak dirimu orang luar banget. Operation sama marketing. Operation. Jupaka itu operation. Banget. Oke, menarik ya. Banget. Sangat operation karena basicku tuh tadi kan dari salesman, supervisor. Jadi aku biasa mengerjakan dari A sampai Z. Banget. Kadang kita tidak bisa menilai orang hanya dari luarnya ya. Ternyata. Karena kalau lihatnya di sosial media. Saya tahu, udah 3 tahun soalnya ya. Tapi sosial media kan aku nggak banyak liatin pekerjaan kan. Tapi sebenarnya yang paling kuat tuh operation dan marketing. Operation dan marketing ya. Nah jadi kalaupun kita kadang menikmati satu hal, tapi ternyata segala sesuatu yang tidak kita suka itu bisa membantu kita. Sayangnya begitu. Oh ya, ini kan ngomongin strength dari pihak luar nih Mbak. Kalau Mbak tanya dari aku pengennya apa? Pengennya apa? People. Kenapa people? Nggak tahu ya. Pas kemarin tesisku kan. Maksudnya HRD gitu dan sumber daya manusia. Talent ya. People, talent. Ternyata aku percaya perusahaan aku yang berhasil itu ternyata banyak di drive people yang bagus aja sih. Gitu sih Mbak. Nah kalau aku baru sadar bro, 21 tahun berbisnis, gue ternyata orang sales. Gue pikir dulu gue orang operation. Nah, kalau itu kita agree, operation kita gak suka. Iya. Ya kalau aku operation gak suka, tapi memang di drill aja tiap hari jadi udah hafal kan. Cuman people, aku suka banget people. Tapi berarti sekarang yang operation diisi oleh partner? Iya, pasti. Dirimu fokusnya sekarang lebih banyak di? Tergantung bisnis ya. Kalau Birdion, Bibi itu aku full operation. Karena itu pabrik kan, jadi itu benar-benar people-nya dijaga banget tuh. SOP. Tapi kalau ditanya, jujur sebenarnya pengen apa sih? People sih. I really in love with people. Ke depan, pengen ke arah mana? Seorang Jupaka tuh pengen punya visi misi ke arah mana ke depan? Pengen jadi investor aja deh. Setelah 22 perusahaan dengan berjibaku tiap hari operation, marketing dan lain-lain, pengen jadi investor aja Mbak. Capek. Why? Ya tadi, operation sama marketing itu sesuatu yang aku kerjakan tapi tidak aku sukai kan. Gitu kan. Ketika aku suka orang, kalau orangnya bagus nih Mbak, bisnisnya kan berhasil. Ya udah investing aja gitu loh Mbak. Ternyata invest di people jauh lebih wise, jauh bisa diukur. Kalau di people itu cuma 2 potensi yang gagal atau berhasil. Kalau di operation tuh banyak banget Mbak, gray area macam-macam belum. Aduh, banyak banget deh yang Bang Toyib ya itu ya. Aduh, gede. Pokoknya kalau lagi rusuh, apalagi kalau lagi setup nih Mbak, waduh capek banget. Jadi ya hopefully 2 tahun 3 tahun ke depan aku udah bisa settle, udah bisa investing lah. Udah mulai sih. Invest di 1-2 perusahaan, tapi
soon pengen jadi fully investor sih Mbak. Terus tuh gimana tuh sama partner-partner tuh apa nggak teriak semua? Mulai mereka mulai sakit hati kok lu begitu gitu kan ya. Makanya aku bilang 3-4 tahun lagi. 39. Apa? Masih Iya. 39. Iya, karena apa ya Mbak? Ya tadi Mbak, banyak hal yang dipaksakan dalam hidup aku di belasan tahun terakhir. Yes. Aku introvert dipaksa jadi extrovert. Oke. Jadi aku tuh tua lebih cepet sebenarnya, capek gitu. Yang kedua aku tuh nggak suka operation dan marketing, tapi aku tuh disuruh mengerjakan itu sampai akhirnya terbiasa gitu. Nah, jadi akhirnya kemarin sempat ngambil S2 di usia 37. Oh iya, S2 baru kelar ya? Baru kelar. S2-nya di mana? Di ITB. Anda katanya mumet, tapi ngambil S2 di ITB dan itu saya saksinya ya. Dia hari-hari, sebentar ya gue kuliah dulu gitu. Iya betul. Dan dapat lulusan? Iya, best graduate, nggak sengaja. Ini nyebelin loh ya. Bukan, kan tadi diceritain best graduate-nya kenapa? Ada yang nilainya sama, yang satu AB-nya 3 SKS, aku AB-nya 2 SKS gitu dong. Jadi ada sisi hoki lah, laki factor adalah, ya, laki bastard. Seorang Jupaka ini kayaknya hokinya banyak banget ya. Aduh. Ya tapi pas habis S2, ternyata aku tuh menikmati proses scanning people Mbak. Oke. Ketemu orang tuh, aku lihat, wah ini kayak kalau gue ajak bisnis menarik nih gitu loh Mbak. Yes. Sampai akhirnya aku merasa kayaknya dalam 3-4, makanya masih 3-4 tahun ke depan sih Mbak, aku pengen banget turun di singgasana operator menjadi investor aja sih. Yes. Pengennya ke situ sih. That's your strength. Iya, mudah-mudahan ya. Oh iya. That's your strength. Mudah-mudahan deh. Connecting people. Kalau kata Bu Jatu tadi ya. Nokia banget ya, connecting gitu the dot ya. Iya benar-benar. Jupaka dengan pencapaian yang sudah kayak begini nih, ke depan masih pengen apa lagi? Nggak ada sih, pengen bahagia aja Mbak, nambah temen. Kayak udah. Pengen nambah anak? Nggak udah. Anak udah nggak boleh sama istri. Aku pengen 4 sebenarnya, tapi nggak dapet, jadi ya udahlah. Karena berhubung dia yang banyak ngurus ya. Nggak ada lagi Mbak. Jujur di usia 37 aku udah stop berespektasi. Alhamdulillah. Oke. Paling tinggal berangkatin orang tua haji, kan umroh udah. Berangkatin haji. Aku sama istri pengen umroh aja, belum tentu haji. Udah kayaknya. Insya Allah per titik ini aku udah gak ada dikejar Mbak. Tapi tetap harus ada usaha. Tapi itu penting loh, itu menarik ya, karena banyak banget kalau aku lihat ya teman-teman kita ya, mereka punya bisnisnya berkembang, akhirnya mereka mengejar, mungkin secara finansial sudah tercapai, mungkin mereka mengejar nama, kadang mengejar kekuasaan dan nggak ngerti kapan saatnya berkata cukup. Oke. Nggak sih, aku udah cukup sih. Tapi tetap akan usaha ya Mbak, karena satu-satunya cara aku buat kaya, kenapa aku pengen kaya, biar banyak orang terlibat, ya kayak jangan sampai kayak cerita gitu loh Mbak. Aku pengen banget punya usaha yang pegawainya tuh hidup semua di atas UMR semua gitu. Jadi tetap akan berbisnis. Cuman kalau ditanya apalagi yang dikejar udah nggak ada. Udah insya Allah udah. Aduh Mbak, dulu tuh hidup aku sengsara banget deh. Jadi sekarang tuh udah sangat, udah happy banget deh Mbak. Oke. Tapi aku masih penasaran ya dengan dirimu, cara menghandle sebuah problem atau challenge tuh gimana sih? Kayaknya aku tuh ngeliat kamu tuh orang paling boles sedunia, sumpah. Iya, bagus sih pencitraannya ya. Ketika kita lagi panik nih semuanya, Iya. Ya udah gini aja. Iya benar. Ya udah gitu aja. Bener. Ya mungkin aku nggak tahu apakah karena masalah gender, enggak juga sih. Tapi kayaknya dirimu orang paling woles gitu. Karena ya tadi Mbak, kita percaya pasti ada solusi. Yang kedua, kalau dikerjakan dengan terburu-buru, solusinya malah jelek biasanya. Jadi aku belajar menghargai sebuah situasi, kasih waktu. Masalahnya kan terjadi setelah 3 tahun. Masa Mbak cari solusi 1 hari? Nggak fair dong. Iya dong. Biasanya udah 9 tahun nih Mbak. Tiba-tiba masalah muncul. Terus Mbak pengen solusinya dalam waktu seminggu. Kan nggak fair Mbak. Setelah 9 tahun masalahnya baru muncul. Jadi kasih waktu biar kita bisa cari solusi yang benar. Tapi that kind of wisdom tuh apakah dari awal begitu atau mungkin karena emang udah waktu ya, udah wis ketabok sama masalah, ketabok sama kehidupan. Dulu tuh zaman di kantor juga setiap ada orang ada masalah, itu aku selalu jadi tempat curhat. Karena aku selalu ya udah sih, pertama masalah lu gak gede-gede amat, jadi gak usah lebay yang begituin. Jadi aku biasa nyetop orang dengan kata-kata yang dan nyebelin, dia sering mengatakan itu ke saya. Enggak, maksudnya masalah kita tuh gak gede-gede banget gitu loh, gak segede orang lagi PHK 1.200 orang gitu kan Mbak. Jadi aku merasa bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Cuman lu memang perlu teman yang tepat untuk cerita. Kalau temenmu adalah problem solver itu enak. Yang masalah kalau dia tuh cuman mendengarkan dan cuman jadi bagian dari another problem. Nah itu Mbak. Itu kadang-kadang orang ngobrol di orang yang salah aja sih Mbak. Makanya kan ada psikiater, ada
ada apa mereka-mereka itu di psikolog itu tuh memang dilatih untuk mendengarkan dan memberi solusi gitu loh Mbak. Jadi kadang-kadang perlu bantuan ahli juga Mbak. Kita tuh bukan segalanya gitu loh. Jadi kalau ada masalah biasanya aku ya tadi dibilang boles iya tapi pasti harus ada solusi sih. Walaupun tadi ya tidak semua solusi menguntungkan kan. Ya itu sih. Nah, Jup handle 22 perusahaan ini kan kalau kamu bilang sering ya apalagi kita ketemu tuh kan mumet nih gitu kan. Mumet terus habis itu juga kalau aku lihat Jupaka ini adalah orang yang selalu matanya tidak lepas dari HP. Dia tuh multi talent banget ya. Multi talentnya seperti apa? Bisa mendengarkan curhatan temannya tapi sambil balesin WA plus sambil ngeliatin Instagram karena bukan dia ngeliat Instagramnya apa tapi emang dia make sure yang diposting bener apa enggak. Jadi aku sampai wow gitu ya. Bro, emang ini masih mau nambah perusahaan lagi atau mau gimana nih? Mumet? Aku sebenarnya udah mumet banget sama operation. Tapi belum punya duit cukup untuk jadi investor. Jadi aku mungkin Mbak kalau dapat rezeki mau lanjut ini aja sekolah. What? Lanjut sekolah. Kan kemarin S2 ngambil karena capek kerja. Mumet. S2 itu mumet juga. Mumet Mbak, mumet itu beneran aku lagi capek banget Mbak. Itu kan baru banget kita berhasil survive dari pandemi kan. 2021, 2022 itu kan stres banget Mbak. Kita harus cut banyak orang gitu. Terus ya udah akhirnya ambil S2. Ternyata menyenangkan ya, dapat ilmu baru, ketemu orang baru. Nah, sekarang tuh lagi mumet banget sama 22 ini, lagi ribet nih, lagi THR-an. Bentar gini ya. Biasanya orang mumet itu ya nggak liburan ke luar negeri, ngambil hiatus, apa bahasa kerennya sabbatical apa? Oh iya sabbatical leave. Iya gitu kan. Lah betul. Ini kok malah sekolah S3 apa nggak nyari masalah? Enggak, kebetulan dapat scholarship, dapat beasiswa. Apakah mau diambil? Ya, jadi bisa diambil sampai tahun depan. Jadi aku memikirkan kayaknya mau ngambil, mumpung. Tapi kebetulan scholarship-nya abroad di luar. Ya. Nah ini ya bedanya seorang Jupaka dengan orang-orang yang lain ya. Dia selalu berusaha membuat sisi apapun itu terus maju ya. Dan mau nggak mau kita harus dapat benefit dari sana ya. Benefitnya itu maksudnya secara personal, secara ilmu. Karena mimpi akhirku apa Mbak? Apa? Itu udah di-share di beberapa podcast. Aku tuh pengen bikin sekolah. Jadi seneng aja. Pantesan Anda giat banget mendekati Bu Antarina ya. Oh iya betul. Bu Antarina ini owner. Tapi Bu Antarina tuh agak kapitalis ya. Udahlah janganlah. Saya mah yang saya tuh pengen bikin sekolah yang satunya tuh full free. Satunya itu untuk masuk tuh harus pintar gitu doang. Jadi ya pengen banget makanya di Indonesia tuh gampang dicibir Mbak kalau kita tuh gak ada pendidikan. Jadi salah satu background aku ambil S2 dan S3 tuh biar gak disepelein sama orang-orang itu aja sih. Dan kebetulan hoki aja kan, S2 lulus, S3 dapat scholarship. Jadi kalau berhasil ya ambil gitu. Menarik ya. Karena sekolah tuh penting Mbak, enak aja. Iya penting, tapi katanya mumet. Tak pikir tuh kamu bakal saya mau off dulu gitu. Selamat 2 tahun mau jalan-jalan luar negeri, mau nambah anak gitu kan. Tapi kan jadi align kan, kenapa pengen investing, karena pengen sekolah kan. Jadi kan gak perlu operating gitu loh Mbak. Kelihatan ya journey-nya ya. Enggak salah kan, saya undang teman saya satu ini kan. Selalu ada yang ada baru. Ada gebrakannya ya. Ada yang baru belum ya. ada, doakan aja masih. Karena yang lokasi agak jauh Mbak, jadi masih mikir. Tapi kata istri. Rencana di mana? Dapatnya 2 antara di Shanghai, di Guangzhou sama di Boston. Tapi kata istri kalaupun nggak jadi ambil dua-duanya, mungkin ambil yang di ITB aja, yang di S3 ITB. Jadi kalau Shanghai aja. Guangzhou. Guangzhou aja. Ntar gue numpang di sana, gue datang. Aku kalau Guangzhou semangat, tapi sayangnya itu international school, jadi bahasanya nggak pakai bahasa Mandarin. Cuman itu kan 8 jam perjalanan, jadi kata istri kayak lebih approachable aja, nggak harus pindah gitu loh. Kalau Boston tuh aku sama istri udah niat pindah loh Mbak. Kemarin udah interview ya, insya Allah sih kayak udah 51% udah oke sih Mbak. Tinggal aku take it or leave it aja, mau tahun ini atau tahun depan. Tapi yang nggak tahu sih Mbak, nggak tahu. Masih jauh. Terlalu banyak yang dipikirin. Kalau aku lihat kayaknya perubahan itu kadang menyenangkan. Menyenangkan ya. Makanya. At least aku ngambil sesuatu yang aku sukain gitu loh. Kan kalau kemarin nggak ada aku sukain tuh kan. Kerja, tapi aku kerjain. Cuman ya ini pilihan yang aku bisa ambil. Kapan lagi kan Mbak? Orang dari Aceh tahu-tahu dapat beasiswa nggak sengaja gitu kan. Lumayan banget gitu. Tapi aku seneng banget ya ngelihat istrimu tuh orangnya sangat terbuka dan sangat support ya terhadap kesibukanmu yang nggak masuk akal. Aku aja, saya ini sebagai temannya ya, kalau ngelihat Jupaka itu sampai pusing gitu. Bahkan kadang
aku tuh kalau mau WA Jupaka itu kayak, aduh nih anak gue lihat nih udah dibaca, tapi pasti dia balesin WA yang lain dulu nih. Enggak betul. Tapi bener, istri tuh supporter nomor satu aku. Ya? The best itu, best friend forever tuh bener. Yes. Dan banget. Salah satu investment terbaik adalah dapat pasangan hidup yang tepat. Satu-satunya investment yang aku bisa pilih. Orang tua nggak bisa milih. Ya. Oh iya. Bos nggak bisa milih. Coba diulangin lagi. Ya. Satu-satunya invest. Oh ini buat ini ya, oke. Jadi si Edri langsung happy nih. Pokoknya ini aku pernah sampaikan. Jadi banyak hal itu yang sebenarnya kita nggak bisa pilih gitu ya, yang nggak bisa pilih. Jadi orang tua kita nggak bisa pilih. Dari lahir kan pengennya kalau bisa kayak Raffi gitu kan, gitu nggak bisa ya kan. Yang kedua kita bos itu kita nggak bisa milih. Yang ketiga pekerjaan itu kita nggak bisa milih. Tapi yang bisa kita pilih itu cuma satu, ya jodoh. Jadi jangan salah. Jadi kalau nggak happy sama jodohnya, ya berarti salah pilih kan, langsung dilepas aja karena mumpung bisa milih kan, gitu loh Mbak. Kalau yang lainnya nggak bisa milih pekerjaan. Ya udah sih namanya miskin masa mau laga-laga pilih kerjaan Mbak gitu kan. Gen Z sekarang pada pilih kerjaan, cobain aja nih sekarang lihat tuh. Milenial udah pada di PHK loh. Wah, lawannya makin berat Mbak angkatan kerja. Mau milih-milih yakin. Cobain aja. Tapi berarti itu salah satu investment yang paling bener ya. Menurut aku tuh investment terbaik aku adalah Katria sih. Itu udah paling best itu. Mbak Katria. Tapi udah tahu lah, karena di sebuah podcast aku pasti mention dia karena menurut aku tuh investment paling tidak bodong adalah dia sih. Kan paling tidak menghasilkan bodong. 3 anak kan. Alhamdulillah ikut emaknya semua jadi cantik semua sama ganteng gitu kan. Jadi menang banyak lah saya kalau di investment itu dia lebih banyak saya yang bodong kan kalau masalah jodoh gitu. Jadi ya oke lah. Ini kalau sama Jupaka kayaknya 5 tahun gak kelar nih ya. Jup, kata-kata penutup apa buat konco-konco yang mau buka bisnis tapi masih bingung ataupun gimana sih mereka ngelewatin masa-masa yang sulit ini? Mungkin bukan ini ya, bukan kata-kata kali, tapi aku ngasih tau gini. Kalau kita dari pegawai itu tidak akan pernah kaya. Salah satu cara terbaik adalah jadi investor nantinya. Saya pun selalu mengendorse teman-teman saya yang lagi bekerja dan punya penghasilan lebih dari THR kayak dari bonus. Nah, salah satu cara yang memudahkan saya belajar nih Mbak ketika sudah jadi semi pengusaha begini adalah ya lu invest di sesuatu yang aman. Nah, buka outlet kan sebenarnya banyak rangkaian produknya yang bisa ditawarin. Jadi menurut aku si konco-konco ini kalau lu dalam posisi bekerja, ada uang lebih dan belum punya main core gitu ya lu cobain invest aja. Gak usah gede-gede, ambil tiket terkecil, nggak tau Mbak. Tiket terkecil mulai dari berapa sih Mbak buka outlet? Apapun bisnisnya. 25 juta. 25 juta. So aku nggak tahu sih Mbak, tapi teman-teman di levelan aku di usia aku 35 sampai 39 ke atas sampai 40, penghasilannya harusnya udah di atas 10 harusnya. So dia bisa saving 2 sampai 3 juta per bulan, dikali 12 dia udah punya 36 juta sampai 42 juta gitu Mbak ya. Itu udah bisa invest di dirimu. So let's start now gitu. Saya itu ya Pak ya jadi PR kita. Bukan, tapi maksud aku cerita karena aku sendiri Mbak, crowdfunding kan. Teman-teman aku kan juga udah mulai berbisnis. Itu semua pegawai Mbak, yang gajinya di atas 30-40. Mereka belajar sekarang menggantungkan hidupnya ke aku. Bisa apa nih yang lagi gede 100 juta masuk nggak? Bagi 10 juta. Bahkan Edric nih nanti pembicara berikutnya pun udah ikut aku dan dia sudah merasakan uang pasif itu gitu loh Mbak. Maksud aku kita pegawai itu nggak punya chance untuk jadi kaya raya kayak pengusaha yang kita kerjain pekerjaannya gitu. Mau jadi pekerja, mau jadi pengusaha tapi kita nggak ada modal. So yang paling bener apa? Portfolio asetnya digeser kan. Kalau nggak mulia atau ke yang kayak buka outlet gini. Portfolionya banyak kok Mbak. Saya bisa bilang nggak semua berhasil. Tapi kalau kita konsisten naruh, masa sih semuanya gagal Mbak? Itu aja sih. Dari 10 masa semua gagal? Itu ya, sih. Paling nggak 1 atau 2 berhasil. Dari dua-dua yakin dua-duanya merah semua kan enggak kan Mbak? Bayangin aku punya 5 sampai 7 yang semuanya menghidupi 22 bisnis. Tapi kalau lu nggak mulai satu, ya kapan mau ketemu dua-dua tadi gitu loh. Jadi buat aku sih, buat konco-konco start now sih Mbak, apalagi yang pegawai. Let's start with something small. Ya 25 juta dapetnya cuma gope nih per bulan. Hey, sebelum 25 juta lu cuma jadi apa? iPhone baru gitu. Sekarang 500 ribu per bulan. Who knows, tiap bulan dapat terus. 25 juta kali 2, 50 dapat 1 juta. Begitu aja terus. Nah jadi let's start now. Uang yang ada, udah capek. Diputar. Diputar. Udah gini, aku nggak pernah menahan orang untuk gaya hidup. Kalau dia suka gaya hidup, pilih satu yang dia mau pilih, tapi jangan semua. Kalau dia suka mobil, yang penting mobil gaya hidup dia udah ada 2, ya udah, sisanya boleh invest. Suka koleksi HP, ya udah HP-nya ganti begitu ada yang baru, ada sisa invest. Jangan semuanya buat gaya hidup, mati Mbak.
Iya, jadi kalau Bapak Ibu lagi mencari investment, jangan lupa 2 Coffee dan Gongcha ya. Sekalian ya. Enggak, tapi itu kan gede kan. Maksud aku kalau yang mau mulai 25, buka outlet, buka opsi gas. Ya, karena aku nggak bisa kasih kata-kata karena aku belajar bahwa ya udah lu miskin, tapi kan ada gaji. Ya udah ditabung gitu loh. Ternyata 25 juta bisa punya usaha kok. Yes. Nah, jadi pengalaman dari seorang Jupaka berkata kalau mau kaya harus mulai muterin duit ya dengan segala resikonya, tapi kita belajar. Intuisinya kan yang diasah yes, ya. Betul, Mbak. Dan itu jam terbang gak pernah bohong ya. Benar, setuju. Thank you Mas Jupaka udah hadir. Tolong dibantu ya buka outlet, Gongcha, 2 Coffee, Jaya. Oh sorry. Maaf. Iya. Emang seru ya ada Jupaka selalu ya. Jup, karena lagi puasa, tadinya mau gua ambilin berapa gerobak makanan gak bisa. Nah nih ada sedikit oleh-oleh. Ini lucu banget ada mukanya gue gigit ya. Untuk karikatur ya. Iya. Terima kasih. Buat oleh-oleh di jalan. Ini buat mengingatkan bahwa ada Nilam selalu di hati Anda ya. Tolong buka outlet. Bagus nih. Makasih ya Bunda. Jangan lupa ada brand baru langsung masukin ke buka outlet. Baik. Brand apa kan banyak. Oh iya bener, ya? pasti dong. Oke, thank you ya Pak Ju. Makasih ya Bunda. Matur nuwun. Sehat-sehat loh. Oke, matur nuwun buat Mas Jupaka sudah hadir dan Konco Nilam, terima kasih sudah menyimak sampai akhir obrolan saya dengan Mas Jupaka ya, 2 Coffee dan juga Gongcha. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program NSK Nilam Sari dan Konco-konco hanya di channel YouTube Buka Outlet dan simak terus program kami selanjutnya. Matur nuwun konco-konco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.